Wang Lin memindai dengan akal ilahi, lalu sedikit mengerutkan kening. Kerangka ini sangat aneh karena berwarna putih. Meskipun tidak aneh untuk muncul kerangka di sini, warna tulang berubah dengan berlalunya waktu dan seharusnya ada tanda-tanda korosi. Namun, kerangka ini tidak memiliki tanda-tanda itu. Juga, bola cahaya di tangan kerangka berisi sepotong energi langit. Jadi itu jelas bukan benda normal. Wang Lin tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan bahaya. Dia merenung sebentar sebelum menonton dengan dingin dari jauh. Mata kakak senior ketiga menyala dan dia berkata, "Saudara junior ke-6, naik dan lihat apa bola cahaya itu." Saudara junior ke-6 ragu-ragu sebelum mengangguk dan berjalan maju. Saat dia semakin dekat, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahwa bahaya semakin kuat. Tepat pada saat ini, saudara senior ketiga tiba-tiba berteriak, "Mundur!" Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang itu terbang dari punggungnya dan menebas ruang tepat di depan saudara junior ke-6. Kerangka itu berubah menjadi debu dan bola cahaya terbang ke udara. Sepotong energi melesat keluar dari bola cahaya dan menyerbu ke alis junior ke-6. Pada saat ini, energi pedang tiba. Sepotong energi mengeluarkan raungan saat masuk ke dinding dan menghilang. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Dahi saudara ke-6 ditutupi dengan keringat dingin ketika dia diam-diam menatap saudara senior ketiga. Saudara junior ke-6, kejar. Kakak laki-laki ketiga mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat dia mengatakan kalimat itu, dan dengan cepat mengejarnya. Saudara junior ke-6 ragu-ragu sebelum mengepalkan giginya dan mengikuti. Kakak senior, apa itu tadi? Keberuntungan kami cukup bagus. Jika tebakan saya tidak salah, itu adalah makanan untuk binatang buas. Sesuatu yang binatang buas suka makan. Biasanya ada kemungkinan menemukan jiwa binatang surgawi di mana makanan ini ditemukan. Kerangka itu sebelumnya pasti telah disergap olehnya dan semua dagingnya dimakan olehnya. Saudara junior, tolong jangan salahkan saya untuk ini. Saya baru menyadari apa itu. Kalau tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk memeriksanya. Kakak laki-laki senior ketiga menjelaskan sambil terus mengejar. Saudara junior ke-6 menundukkan kepalanya dan perlahan berkata, "Mereka memberi makan binatang buas dan memiliki kekuatan sebesar itu. Jika benda itu masuk ke alisku, aku akan berubah menjadi tengkorak." Kakak laki-laki ketiga tertawa dan berkata, "Junior tidak perlu khawatir. Hal itu sepenuhnya bergantung pada serangan fisik dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Itu paling takut teknik dan kemampuan. Selama Anda tidak membiarkannya masuk ke tubuh Anda, yang perlu Anda gunakan adalah energi pedang Anda dan Anda dapat dengan mudah membelahnya." Wang Lin mengikuti di belakang mereka. Meskipun dua saudara belah diri itu tampak seperti memiliki hubungan yang baik, Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa saudara senior ketiga memiliki niat jahat. Adegan dari sebelumnya jelas karena kakak senior ketiga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dan menggunakan saudara juniornya sebagai umpan untuk memancing umpan. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka ketika indera ilahinya berfokus pada apa yang ada di hadapannya. Dia melihat dua bersaudara mengejar melalui sistem gua saat mereka turun. Tak lama, mereka berada di bagian dalam gua. Saudara laki-laki ketiga merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia pernah ke sini sekali sebelumnya, dia belum pernah sejauh ini dan bertanya-tanya apakah dia harus terus mengejar. Tepat pada saat ini, Wang Lin memperhatikan bahwa kecepatan umpan binatang buas melambat dan menghilang ke dalam lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Perasaan ilahi Wang Lin dengan cepat mengikutinya dan ekspresinya dengan cepat berubah. Dia melihat bahwa dinding di dalam gua tertutupi garis-garis tipis ini dengan satu ujung terkubur di dalam dinding dan ujung lainnya perlahan-lahan berayun ke depan dan ke belakang. Di tengah-tengah gua ada sepotong kecil batu giok putih yang memancarkan energi spiritual langit yang padat. Selain batu giok, ada kerangka yang tulangnya berwarna hitam. Ada potongan-potongan pakaian yang rusak di kerangka, tetapi di depan dadanya ada sepotong logam yang melepaskan tekanan kuat. Selain itu, orang ini juga memegang pedang. Pedang ini terlihat sangat mirip dengan pedang surgawi yang telah dilihatnya dalam ilusi. Selain itu, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah garis hitam yang bergerak masuk dan keluar dari kerangka. Setiap kali bergerak, kerangka itu akan bergetar seolah-olah dihidupkan kembali. Wang Lin berhenti dan dengan cepat mundur ke lubang di dinding. Dia mengeluarkan bendera pembatasan untuk membungkus tubuhnya menjadi persis seperti dinding di sampingnya. Kakak senior ketiga yang terbang di depan juga memiliki indera ilahinya menyebar dan segera memperhatikan gua dan berhenti. Wajahnya langsung pucat. Di dalam gua kecil ini ada setidaknya puluhan ribu umpan binatang buas. Pada saat ini, saudara junior ke-6 juga memperhatikan ini dan ekspresinya menjadi jelek. Keduanya saling memandang dan perlahan mundur. Tapi sudah terlambat. Umpan celestial keluar dari lubang kecil dan muncul di hadapan keduanya dalam sekejap mata. Ekspresi kakak senior ketiga segera berubah. Tanpa ragu-ragu dia berteriak, "Dunia pedang dua pedang." Pedangnya terbang ke udara dan menebas. Saudara junior ke-6 mengepalkan giginya dan juga mengirim pedangnya ke atas
atas dan menebas juga. Tiba-tiba, dua sinar energi pedang menjadi seperti dua naga yang saling terkait dan menghancurkan semua makanan binatang buas surgawi yang menyerang mereka. Kemudian jatuh ke lubang di dinding, membuatnya selebar 10 meter. Kekuatan ini menyebabkan banyak bagian dari kuil binatang surgawi yang sudah tidak stabil ini runtuh. Banyak serpihan keluar dari lubang. Di dalam gua, kerangka hitam itu sangat menarik perhatian. Ayo pergi. Saudara laki-laki senior ketiga segera mundur setelah mengatakan satu baris, dan saudara junior keenam dengan cepat diikuti dengan kesemutan di kulit kepalanya. Kecepatan di mana keduanya mundur tidak bisa menyamai Slaver. Jadi setelah hanya beberapa langkah, Slaver sudah menyusul. Pandangan kejam melintas di mata saudara senior ketiga saat dia mengangkat tangannya dan mendaratkan pukulan di punggung adik. Kepala saudara junior keenam tiba-tiba berbalik dengan ekspresi mengejek. Tangannya dengan cepat menangkap tangan kak ketiga dan dia berkata, "Saudara senior ketiga, apa yang Anda rencanakan?" Dengan itu, auranya tiba-tiba berubah. Level kultivasinya berubah dari seseorang yang baru saja melangkah ke tahap awal formasi jiwa menjadi formasi jiwa tahap pertengahan. Dia dengan cepat mengambil tas penyimpanan dan pedang kakak ketiga sebelum melemparkan kakak senior ketiga ke arah umpan binatang buas. "Kamu!" Ekspresi kakak senior ketiga tiba-tiba berubah, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, gerombolan serpihan mengebor tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh kultivator formasi jiwa tahap awal berubah menjadi kerangka. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar, tetapi tepat pada saat itu, saudara junior keenam membentuk segel untuk menghalangi jalannya. Jeda ini membuat jiwa asal kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi garis hitam tiba-tiba melesat keluar dan menggali jiwa asal. Pada saat garis hitam kiri, jiwa asal telah dimakan olehnya. "Maaf kakak senior." Melihat apa yang terjadi, saudara junior keenam dengan cepat melarikan diri menggunakan waktu yang dibeli oleh kakak ketiga dengan hidup. Ketika orang ini melewati tempat Wang Lin bersembunyi, mata Wang Lin menyala, tetapi dia tidak bergerak dengan gegabah. Saudara junior keenam di-flash oleh Wang Lin. Beberapa napas kemudian gerombolan itu juga lewat. Wang Lin sangat gugup saat kerumunan itu melewatinya. Ketika gerombolan itu lewat, garis-garis hitam itu berhenti sejenak, tetapi dengan cepat terus mengejar saudara keenamnya. Setelah irisan ini berlalu, Wang Lin menunggu beberapa saat sebelum menyerbu gua yang telah dibuka oleh energi pedang. Tubuhnya secepat kilat dan muncul di dalam gua. Tiba-tiba, beberapa irisan yang tersisa keluar dari dinding dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mendengus dan menggunakan bendera pembatasan untuk memblokir mereka. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu, jadi dia meraih ke arah pedang di tangan kerangka tanpa ragu-ragu. Tapi tiba-tiba, kanan kuat datang dari pedang. Itu seperti tangan Wang Lin ditekan paku, karena lubang kecil muncul di tangannya, menyebabkan dia cepat-cepat menarik kembali. Pada saat ini, kerumunan sedang menuju ke belakang dengan garis hitam di depan. Ketika Wang Lin melihat ini dengan indera ilahi, ia segera menyerah pada pedang dan meraih batu giok. Dia memutuskan untuk menyerah untuk mengambil potongan logam dan dengan cepat keluar dari gua, bergerak di sepanjang dinding. Gerombolan itu kembali ke gua dan kemudian raungan menakutkan datang dari dalam. Garis hitam dengan cepat menyerbu keluar dari gua dan melambaikan tubuhnya sedikit sebelum mengejar kemana Wang Lin pergi. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa melalui gua, dan saat dia terbang, dia melepaskan jiwa pengembara dengan perintah sederhana untuk membantunya membingungkan garis hitam yang mengejarnya. Saat dia melarikan diri, ia bisa merasakan jiwa pengembara dihancurkan satu persatu. Dia bisa melihat melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran bahwa garis hitam itu tampaknya menjadi gila. Karena ia menerobos dinding-dinding gua dan menghancurkan semua jiwa yang berkeliaran. Ada banyak gua di kuil binatang surgawi, tapi banyak yang hancur dalam bencana itu sejak lama. Dan lebih banyak yang dihancurkan di bawah kekuatan dua pedang. Sekarang, dengan garis hitam yang menembus dinding seperti orang gila, banyak gua tidak mampu menahannya dan runtuh. Ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, jadi banyak gua runtuh juga. Ketika Wang Lin terbang, dia mencoba untuk berteleportasi, tapi setiap kali dia melakukannya, dia merasakan kekuatan di sekelilingnya mengganggu teleportasinya. Dia menghela nafas ketika dia berhenti berusaha dan terus terbang ke atas. Dia perlahan-lahan merasa bahwa jumlah jiwa pengembara yang dia tinggalkan berhenti berkurang. Garis hitam jelas kehilangan jejak Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari sekelilingnya dan Wang Lin dengan cepat mundur. Gua di depannya tiba-tiba runtuh. Ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, dia menemukan bahwa lebih setengah kuil binatang surgawi sekarang terkubur. Jika seorang manusia melihat ini,
mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Tapi Wang Lin sudah mencapai tahap formasi jiwa. Jadi selama dia tidak memenuhi garis hitam itu, dia tidak akan perlu takut. Dia merenung sedikit tapi tidak segera pergi. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan terkejut menemukan bahwa saudara junior ke-6 belum mati. Dia bergerak melalui gua di dekatnya, dan dari arah dia bepergian, dia tidak naik, tapi datang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala, dan dia tersenyum. Saudara junior ke-6 ini adalah orang yang kejam. Dia menyembunyikan tingkat kultivasinya hingga saat yang tepat. Dari arah jalannya, dia datang ke Wang Lin. Tapi Wang Lin tidak yakin tujuannya. Jika dia datang dengan niat untuk membunuh Wang Lin, maka Wang Lin tidak akan keberatan membunuhnya karena harta karunnya. Meskipun orang ini berada di tahap pertengahan formasi jiwa, Wang Lin yakin bahwa dengan harta sihir yang dimilikinya, ia memiliki peluang 80% untuk menang. Wang Lin melambaikan bendera pembatasan dan kabut hitam menghilang ke dinding sekitarnya. Dia meletakkan tangannya di atas gelang di tangannya dan menunggu kedatangan saudara ke-6. Tidak lama, seseorang keluar dari dinding yang dilihat Wang Lin. Saat orang itu keluar, dia menjadi sangat berhati-hati saat melihat Wang Lin. Dia dengan hati-hati mengambil beberapa pandangan sebelum tertawa. Rekan kultivator, saya percaya bahwa kita adalah dua orang yang tersisa di kuil binatang surgawi yang runtuh ini. Wang Lin tertawa. Dia menyadari bahwa orang ini tahu dia mengikuti mereka. Ini berarti bahwa ada kemungkinan orang ini masih menyembunyikan level kultivasi. Wang Lin dengan tenang bertanya, tempat ini sudah runtuh. Mengapa sesama kultivator datang menemukan saya alih-alih mencari jalan keluar? Saudara junior ke-6 melihat sekeliling. Dia berkata, rekan kultivator mengikuti kami sepanjang jalan. Saya percaya Anda juga melihat makanan binatang buas surgawi. Wang Lin samar-samar tersenyum pada bagaimana saudara lelaki ke-6 menghindari pertanyaan dan bertanya, apa maksud rekan kultivator? Mata saudara junior ke-6 bersinar, mengungkapkan ekspresi misterius. Dan dia berkata, rekan kultivator tidak perlu khawatir. Saya Sun Lei, bukan dari sekte Dalo. Wang Lin tetap diam. Sun Lei berbicara sambil mengambil langkah ke depan, dan ketika dia akan mengambil beberapa langkah lagi, dia melihat senyum tipis di wajah Wang Lin dan berhenti. Wang Lin dengan tenang berkata, jika sesama kultivator mengambil langkah lagi, saya akan bertindak. Sun Lei merenung sedikit dan tersenyum. Rekan kultivator, saya tidak akan bertele-tele. Di dalam gua dengan makanan binatang surgawi adalah 3 item. Pertama adalah jiok langit, kedua adalah logam langit, dan ketiga adalah pedang langit. Berapa banyak yang Anda dapatkan sebelumnya? Wang Lin dengan tenang menjawab, garis hitam itu kembali terlalu cepat, jadi aku tidak mendapatkannya. Sun Lei mengerutkan kening. Dia bisa segera melihat bahwa Wang Lin hanya pada tahap awal formasi jiwa, tetapi akal ilahinya sangat aneh. Jika tidak tahu teknik yang khusus mendeteksi perasaan ilahi, dia tidak akan bisa melihat bahwa Wang Lin mengikutinya. Dan meskipun begitu, dia hanya bisa melihat Wang Lin ketika dia melewatinya. Saat dia melarikan diri dari makan binatang buas surgawi, dia mencatat akal ilahi Wang Lin dalam benaknya, dan baru saat itulah dia nyaris tidak dapat menemukannya. Dari pandangannya, orang ini pasti seperti dia, seseorang yang menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri. Jadi, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin bertindak sembarangan. Juga, setelah pertobatan ini dan melihat betapa tenangnya Wang Lin, Sun Lei yakin bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak ada cara bagi kultivator formasi jiwa tahap awal untuk menjadi setenang ini ketika menghadapi kultivator formasi jiwa tahap pertengahan. Selain semua ini, ada hal lain yang mencegahnya dari akting. Dia bisa merasakan bahaya dari dinding di sekitarnya, dan perasaan itu meningkat banyak ketika dia melangkah maju. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, rekan kultivator, potongan giok surgawi itu terbentuk dari energi surgawi yang dikumpulkan selama ribuan tahun, dan dianggap tak ternilai. Namun, dibandingkan dengan itu, pedang surgawi jauh lebih berharga. Saya hanya dapat memindai secara kasar, jadi saya tidak tahu atribut apa yang dimilikinya. Tetapi itu tidak normal. Selain itu, ada juga potongan logam itu. Dugaan saya adalah itu adalah sejenis harta pelindung. Wang Lin mengangguk diam-diam. Semakin Wang Lin bertindak seperti ini, Sun Lei yang lebih kuat pikir Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin sudah mengetahui semua ini, jadi dia dengan cepat berkata, rekan kultivator, jika kita berdua, kita akan sangat sulit untuk mendapatkan harta dari makanan binatang surgawi. Namun, jika kita bertindak bersama, maka kemungkinan kita mendapatkan harta itu akan meningkat banyak. Wang Lin tersenyum dan bertanya, oh, mengapa saya harus membantu Anda? Sun Lei kaget. Jika orang yang cerdas, jadi anak dan arti perstri merista, aku harus dengan pedang surgard. Dua lainnya akan melat. Kemana? Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Sun Lei jadi jelek dan berkata, jika sesama kultivator benar-benar menginginkan pedang surgawi, maka Anda dapat mengambilnya. Tetapi dua harta yang tersisa akan menjadi milik saya. Dengan pengetahuan sesama kultivator, Anda pasti tahu bahwa pedang surgawi dengan sendirinya jauh melampaui salah satu dari dua item lainnya sendiri.
sendirian. Tetapi jika Anda menempatkan logam dan batu giok bersama-sama, maka nilainya sangat dekat. Wang Lin ragu-ragu sebentar. Ada beberapa jenis pembatasan yang ditempatkan pada pedang surgawi. Jadi kecuali itu disempurnakan untuk waktu yang sangat lama, tidak mungkin bahkan mengambilnya. Wang Lin yakin bahwa dia tidak akan bisa mengambilnya dalam waktu singkat. Orang ini jelas tidak tahu tentang pedangnya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menginginkan pedang." Sun Lei menghela nafas dan tersenyum lagi. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita kembali ke gua? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ku juga tidak tertarik pada dua benda lainnya." Kamu, mata Sun Lei menjadi suram. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia akan sudah naik dan membunuh Wang Lin. Kenapa lagi dia mendengarkan begitu banyak omong kosong? Sun Lei menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Semakin banyak Wang Lin bertindak seperti ini, semakin jelas bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana Wang Lin berani berbicara dengannya seperti ini sebaliknya? Wang Lin dengan tenang menatap Sun Lei dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Sun, Anda ingin saya membantu Anda mengambil pedang surgawi untuk dua item yang bahkan mungkin tidak dapat diperoleh. Apakah Anda pikir saya berumur 3 tahun?" Sun Lei mengambil napas dalam-dalam, menatap Wang Lin, dan bertanya, "Rekan kultivator, apa yang Anda inginkan?" Dia juga bosan dengan omong kosongnya. Jika Wang Lin tidak mau, maka dia akan mengambil risiko sekali sendiri. Wang Lin dengan santai berkata, "Saya perhatikan bahwa ketika sesama kultivator tiba, kalian bisa mendeteksi celah sebelum mereka muncul." Sun Lei tertawa. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, "Taktik pencarian lengkap. Ini adalah teknik sekte Dalu. Tidak masalah untuk memberikannya kepada Anda sebagai hadiah." Wang Lin mengambil batu giok dan menyimpannya setelah memindai, lalu berkata, "Rekan kultivator memang cepat dalam keputusannya. Jadi saya tidak akan bertele-tele lagi. Saya ingin labu itu dari tas saudara ketiga Anda, maka saya akan bersedia untuk mengambil risiko ini dengan Anda." "Tidak mungkin," Sun Lei, tanpa ragu-ragu. "Labu ini adalah alasan aku bergabung dengan sekte Dalo, jadi tolong jangan genitkan." Wang Lin mengerutkan kening. Sun Lei menjerking giginya dan berkata, "Rekan kultivator, saya tidak bisa memberi labu ini, tetapi that's it dari you, sepotong kayu pemurnian. Meskipun efek kayu ini tidak sebagus labu, ia memiliki efek yang sama menyerap energi spiritual langit. Dengan itu, dia dengan susah payah mengeluarkan sepotong kayu putih dan menyimpannya setelah membiarkan Wang Lin melihatnya." Wang Lin merenung sedikit. Meskipun itu layak untuk membunuh orang ini untuk labu pemurnian, ia harus menggunakan banyak harta karunnya. Namun, tempat ini adalah alam surgawi. Itu sangat berbahaya, dan ada Red Butterfly. Jika dia menggunakan terlalu banyak harta sekarang, maka ketika dia menghadapi kultivator kuat atau Red Butterfly, dia akan berada dalam masalah. Berpikir tentang ini, Wang Lin mengangguk dan berkata, "Baik, berikan aku kayu pemurnian itu, dan akan membantumu sekali. Namun, apakah Anda mendapatkan pedang surgawi atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan pedang, kayu pemurnian masih milik saya." Sun Lei mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Namun, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda sekarang. Tidak akan terlambat untuk memberikannya kepada Anda begitu kami berada di pintu masuk gua. Saya juga harus waspada." Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Rekan kultivator, pimpin jalan." Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei bergerak menuju salah satu gua yang belum hancur. Keduanya berjalan menuju gua, menjaga jarak tertentu dari satu sama lain. Jelas bahwa tidak satu pun dari mereka yang saling percaya, jadi mereka saling berjaga-jaga. Sun Lei mencibir dan berpikir, "Bahkan jika kamu menyembunyikan tingkat kultivasi kamu, begitu aku mendapatkan pedang dan kamu mencoba mencurinya, aku akan meninggalkan alam surgawi dan menggunakan harta sekte untuk membunuhmu." Inilah sebabnya dia memintanya untuk datang membantu dengan harta karun, meskipun dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya.